Halo semuanya, Sugiyoto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Permana, seorang mahasiswa dengan mengambil program studi Pendidikan Keagamaan Buddha di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Sebelum teman-teman menyimak video tentang Kitab Sutasoma, alangkah baiknya teman-teman menyimak pesan-pesan berikut ini. Sebelum teman-teman menyimak pembahasan dalam video ini, teman-teman dapat mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian semua agar peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia tetap terjaga kelestariannya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai peninggalan bersejarah ini. Kitab Sutasoma merupakan salah satu karya seorang pujangga sastra Jawa terkenal bernama Empu Tantular. Beliau hidup pada era kepemimpinan Raja Sri Rajasa Negara atau yang kita kenal sekarang sebagai Raja Hayam Wuruk di Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 Masehi. Empu Tantular menganut kepercayaan Buddhisme Tantrayana. Beliau menciptakan Kitab Sutasoma sebagai bentuk kritik terhadap patih Kerajaan Majapahit bernama Mahapatih Gajah Mada. Patih Gajah Mada dalam mengucapkan Sumpah Palapa bercita-cita untuk menyatukan seluruh Nusantara dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit dengan menggunakan strategi militer, ekonomi, dan agama. Akan tetapi, menurut Empu Tantular, strategi Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara tersebut sangatlah rapuh. Menurutnya, strategi ampuh dalam menyatukan Nusantara dengan menawarkan pendekatan budaya untuk mengatasi krisis multidimensi yang diderita oleh Kerajaan Majapahit pada masa tersebut. Kitab Sutasoma berisi sebuah cerita seorang pangeran bernama Sutasoma yang lahir dari sepasang suami istri bernama Raja Mahaketu dan Ratu Pracnadari yang memimpin kerajaan Astina. Dikisahkan bahwa kelahiran Pangeran Sutasoma merupakan hasil dari permintaan sepasang suami istri ini kepada Tuhan untuk memiliki pewaris kerajaan berjenis kelamin laki-laki. Keluarga dan penduduk kerajaan Astina bergembira atas kelahiran Pangeran Sutasoma yang diramalkan akan membawa pada kejayaan kerajaan Astina. Akan tetapi, dikisahkan juga bahwa Pangeran Sutasoma merupakan titisan seorang Sama Sambuddha, sehingga Pangeran Sutasoma memiliki cita-cita untuk menjalankan kehidupan tanpa rumah dengan mempraktikkan hidup sebagai seorang pertapa daripada meneruskan kepemimpinan ayahnya. Pada suatu malam, Pangeran Sutasoma berhasil untuk pergi dari wilayah kerajaan untuk merealisasikan cita-citanya dan bermeditasi di puncak Gunung Meru. Selama menjalankan kehidupan sebagai pertapa, Pangeran telah menghadapi 3 raksasa. Raksasa pertama yaitu seekor raksasa berkepala gajah bernama Gajah Waktra. Makhluk ini berniat untuk menjadikan pangeran sebagai santapannya. Tetapi, Pangeran Sutasoma mengetahui bahwa Gajah Waktra memiliki pandangan keliru, sehingga disadarkan oleh pangeran dan Gajah Waktra pun menjadi pengikut pangeran. Di hari lainnya, pangeran bertemu dengan makhluk kedua, yaitu seekor naga yang sama seperti Gajah Waktra memiliki pandangan keliru. Naga ini pun menjadi pengikut pangeran seperti Gajah Waktra. Di hari selanjutnya, pangeran bersama Gajah Waktra dan naga bertemu seekor harimau betina yang sedang kelaparan. Harimau ini akan memakan anak-anaknya. Pangeran Sutasoma pun menghalangi harimau betina tersebut dan menyerahkan tubuhnya sebagai santapan harimau tersebut. Harimau itu pun memangsa tubuh pangeran hingga pangeran pun kehabisan darah. Tetapi darah dari tubuh pangeran yang terminum oleh harimau menyebabkan harimau tersebut menjadi jinak, sehingga harimau tersebut pun ingin membunuh dirinya sendiri. Lalu datanglah Dewa Indra untuk menghentikan tindakan yang dilakukan oleh harimau dan menghidupkan kembali Pangeran Sutasoma. Akhirnya harimau betina pun turut menjadi pengikut pangeran. Setelah itu, pangeran bersama pengikutnya melanjutkan kehidupan sebagai pertapa. Di suatu hari, ketika pangeran sedang bermeditasi, datanglah Dewa Indra yang menjelma menjadi seorang wanita cantik untuk menggoda Pangeran Sutasoma
agar tidak melanjutkan kehidupan sebagai pertapa dan mengajaknya kembali ke kerajaan Astina. Akan tetapi, Pangeran Sutasoma tidak tergoda dengan ajakan wanita tersebut. Dan pangeran pun menjelma menjadi Buddha Wairocana seraya menolak ajakan wanita tersebut. Hari berikutnya, pangeran bertemu dengan Raja Dasabahu yang sedang menawarkan anaknya bernama Chandrawati untuk menjadi istri pangeran. Ternyata pangeran pun menerima tawaran Raja Dasabahu, dan pangeran pun kembali ke kerajaan Astina sebagai seorang raja, seraya merayakan hari pernikahan dengan anak Raja Dasabahu yaitu Ratu Chandrawati yang dipenuhi dengan kemewahan. Di saat yang bersamaan, pemimpin kerajaan Ratnakanda bernama Raja Porusada akan menangkap Raja Sutasoma untuk memenuhi persyaratannya kepada Kala. Kala yaitu seorang raksasa yang sangat ditakuti pada masa tersebut. Raja Porusada menangkap Raja Sutasoma sebagai santapan Kala. Raja Sutasoma berhasil mengalahkan Raja Porusada, tetapi Raja Sutasoma tidak dapat mengalahkan Kala dan harus tewas di tangan Kala. Akhirnya Raja Sutasoma bersama istrinya terlahir kembali di alam surga. Berdasarkan cerita tentang Pangeran Sutasoma, dapat diketahui secara bersama bahwa dalam karya Mpu Tantular ini terjadi akulturasi ajaran Buddha dengan Hindu, yang ditandai dengan Pangeran Sutasoma merupakan titisan Sang Buddha dan kedatangan Dewa Indra untuk menghidupkan kembali Pangeran Sutasoma. Sehingga melalui kitab Sutasoma ini dapat tergambarkan kehidupan religius pada masyarakat kerajaan Majapahit bahwa para penganut ajaran Buddha dengan Hindu dapat hidup berdampingan tanpa ada rasa ingin mendominasi terhadap ajaran lainnya yang dilandasi oleh toleransi. Secara struktur kebahasaan, kitab Sutasoma termasuk dalam jenis karya sastra Jawa bernama Kakawin Jawa Kuno. Kitab ini berbentuk syair di mana setiap baitnya terdiri dari 4 baris yang memiliki aturan baku terhadap jumlah suku kata dan suku kata terakhirnya. Bahasa yang digunakan dalam kitab Sutasoma adalah bahasa Jawa kuno, yang banyak menggunakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Selanjutnya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang digunakan sebagai semboyan bangsa Indonesia merupakan petikan kalimat yang berasal dari kitab Sutasoma. Tepatnya terdapat pada pupuh ke-139 bait kelima. Pada bait tersebut mengandung unsur persatuan yang menjelaskan bahwa kebenaran ajaran Buddha dan Siwa adalah tunggal walaupun berbeda. Perlu diketahui, naskah kitab Sutasoma hingga saat ini masih tersimpan di Pulau Bali dan dilestarikan oleh masyarakat Bali. Akan tetapi, terdapat satu naskah yang ditemukan di luar Pulau Bali, tepatnya di sekitar kaki Gunung Merapi dan Merbabu di Pulau Jawa. Kelestarian naskah kitab Sutasoma tidak terlepas dari peran dua tokoh, yaitu Bapak I Gede Sugriwa dan Bapak Suwito Santoso. I Gede Sugriwa memiliki peran dengan mempopulerkan kitab Sutasoma ke dalam karya-karya tulisnya mengenai kakawin. Sedangkan Suwito Santoso melestarikan kitab Sutasoma dengan menciptakan terjemahan kitab ini dalam bahasa Inggris yang dipublikasikan pada tahun 1975. Demikian sedikit pembahasan mengenai salah satu karya sastra Jawa terkenal. Semoga dengan pembahasan ini teman-teman tertarik untuk mengetahui karya-karya sastra kuno milik Nusantara lainnya, yang tidak hanya menggambarkan kehidupan masyarakat di masa lalu saja, tetapi mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kehidupan, sehingga karya-karya sastra milik Nusantara ini tetap lestari dan tidak tergerus oleh waktu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini dengan seksama dari awal hingga akhir video. Tidak lupa saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, serta share kepada teman-teman lainnya apabila video ini bermanfaat. Tidak perlu panjang lebar, saya pamit undur diri dan terima kasih semuanya. Namo Buddhaya.